Ya, ini menarik ya. Karena berdasarkan penelitian tahun 2015, itu potensi yang bisa dikelola dari sumber daya maritim saja kurang lebih 1.700 triliun. Bisa dibayangkan 1.700 triliun itu bisa kita ambil dari lautan di Indonesia. Dan berdasarkan penelitian tersebut, sekitar 10% saja yang baru kita kelola atau yang baru kita dapatkan di tahun 2020 kemarin itu. Dan dari 10% itu kebanyakan masih dalam bentuk produk mentah, Bang, belum diolah. Jadi sebetulnya masih luas sekali potensi yang dimiliki oleh dunia maritim yang ada di Indonesia yang bisa kita kelola dan kita maksimalkan untuk bisa kita jadikan sebagai penyumbang devisa bagi negara Indonesia. Nah, ini menarik dikaitkan dengan apa yang dikatakan terkait kedaulatan pangan. Saya mengamatinya begini, Indonesia ini kesulitan sekali untuk melepaskan diri terkait belenggu subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Nah, kalau kita melihat ke arah situ, maka sebetulnya kita bisa mengambil momen-momen atau saat-saat untuk bisa melakukan pengurangan-pengurangan tanpa rakyat merasakannya. Salah satunya di titik ini, di mana saat ini pola yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional adalah kapal-kapal nelayan kecil itu langsung datang ke tengah laut dari pelabuhan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. 1 minggu 2 minggu kemudian mereka balik dengan tangkapan yang mereka bawa atau mereka hasilkan tersebut. Itu kalau saya hitung kapal-kapal nelayan yang di bawah 100 gross tonnage atau kapal-kapal kecil yang BBM-nya mendapatkan subsidi dari negara, itu ada kurang lebih 150.000 kapal nelayan. Nah, kita asumsikan saja lah Bang Philip, dari 150.000 itu kita kurangi saja setengahnya saja. Setengahnya dari kapal-kapal nelayan ini mengubah pola pencarian ikan tradisionalnya dari yang seminggu sekali atau 2 minggu sekali pulang pergi kembali ke darat ini, menjadi mereka tetap ada di tengah. Mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan BBM subsidi tapi di tengah laut, tapi ikannya tidak mereka bawa pulang, tapi mereka taruh di kapal-kapal penampungan. Kapal-kapal penampungan inilah yang kembali ke daratan. Ini bisa kita bayangkan berapa banyak BBM yang bisa dihemat, lalu ikan-ikannya pun jauh lebih segar karena langsung nanti dimasukkan ke dalam freezer kapal-kapal penampung tersebut, berarti kan masih sangat-sangat segar. Lalu kapal-kapal ikan ini akan semakin jauh ke tengah lautan. Otomatis ikan-ikannya pun jauh lebih segar dan jauh lebih besar. Ini dampak ekonominya saya yakin akan sangat jauh lebih terasa bagi masyarakat Indonesia dan juga tentunya bagi negara Indonesia. Dan yang terpenting tadi, kedaulatan pangan bisa kita lebih jaga dan maksimalkan. Menurut saya ini harus salah satu aspek yang harus perlu kita kaji dan perdalam lagi. Ya, pemerintah harusnya konsen. Saya sangat-sangat berpikir positif terhadap pemerintahan saat ini karena mereka sendiri mencanangkan bahwa Indonesia ke depan akan menjadi poros maritim dunia. Ada 5 pilar yang saya amati. Tapi kalau saya amati dari 5 pilar ini tentunya ada 2 pilar yang perlu perbaikan arahnya lah saya rasa. Yang pertama budaya, Bang. Pilar yang pertama itu budaya. Saya rasa ini perlu diperbaiki karena saat ini budaya bangsa Indonesia terkait dengan pemikiran bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa maritim masih belum ketemu. Karenanya pilar yang pertama ini perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk bisa mengubah stigma masyarakat kita bahwa kita ini bukan negara agraris. Kita adalah negara maritim. 2/3 dari luas negara Indonesia itu adalah laut. Bahkan founding father kita Bung Karno sendiri dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ini menarik. Lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, bukan lagi negara kepulauan, tapi adalah lautan. Dari situ kita harus berpikir bahwa oh iya, negara Indonesia adalah negara maritim. Lalu yang kedua, tapi bangsa Indonesia masih berpikir bahwa lautan itu tempat sampah. Ya udahlah, orang-orang yang nggak penting lu ke laut aja. Ya udahlah, kalau buang sampah ke sungai aja. Dengan begitu
dengan berpikir bahwa lautan adalah tempat sampah, kita semakin jauh dari jati diri kita sebagai negara maritim. Kita semakin meninggalkan bahwa maritim ini adalah lumbung pangan kita sebetulnya. Di situ banyak sekali ikan-ikan, di situ banyak sekali sumber-sumber pangan yang belum kita kelola, contoh rumput laut dan sebagainya. Itu harusnya menjadi dasar berpikir kita. Itu dari segi budaya yang perlu kita perbaiki. Lalu pilar maritim yang keempat, yaitu diplomasi. Ini juga perlu diperbaiki. Menurut saya pesan kepada pemerintah, tolong dirubah saja lah. Dari diplomasi menjadi promosi gitu kata-katanya, Bang. Ini menarik ya, karena menurut saya diplomasi itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Ketika dilakukan oleh negara sangat-sangat terbatas, segmennya hanya pemerintah dengan pemerintah negara lain, lalu misalnya diplomat ini dengan diplomat yang itu. Tapi ketika kita bicara promosi, maka itu udah bergerak ke semua rakyat. Semua rakyat akan bergerak untuk mempromosikan bahwa Indonesia adalah negara maritim. Semua rakyat akan bergerak untuk mempromosikan bahwa laut ini adalah masa depan bangsa Indonesia. Menurut saya dari situ, Bang, kita harus berpikir ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa arah negara maritim Indonesia ini sudah benar dengan adanya poros maritim dari pemerintahan Jokowi saat ini. Hanya mungkin perlu diperkuat aspek-aspek tersebut. Pesan saya kepada pemerintah yang jelas, Indonesia ini negara maritim. Negara maritim tidak akan bisa meninggalkan kapal dan pelaut. Dan saya juga mengambil satu titik yang penting untuk kita jadikan atau kita pikirkan bersama, bahwa menjaga kedaulatan negara Indonesia yang 2/3-nya isinya adalah lautan tidak bisa menegasikan peran para pelaut. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 30 ayat 2 hasil dari perubahan. Ada namanya Hankam Rata, Bang. Hankam Rata ini adalah konsep di mana kita menjaga kedaulatan negara dengan menyertakan rakyat Indonesia sebagai penjaganya. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Yang bisa menjaganya hanya para pelaut. Maka perbanyaklah para pelaut untuk bisa berlayar di seluruh Indonesia, sehingga bisa mereka menjadi agen-agen bangsa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari kemungkinan masuknya negara-negara asing yang ingin mengambil keuntungan dari Indonesia. Menurut saya itu pesan saya kepada pemerintah.